Baik, semuanya, saya akan di sini menjelaskan tentang transformasi Fourier continue beserta implementasi menggunakan MATLAB. Dalam pengelolaan sinyal dan sistem linear waktu invarian, membantu kita memahami bagaimana sinyal dalam domain waktu dapat diubah menjadi domain frekuensi. Banyak sinyal seperti suara, getaran, atau sinyal listrik sebenarnya tersusun dari berbagai frekuensi yang berbeda. Transformasi Fourier memungkinkan kita untuk memecah sinyal tersebut menjadi komponen frekuensi sehingga kita bisa melihat frekuensi apa saja dominan di dalam sinyal tersebut. Dengan kata lain, transformasi Fourier adalah jembatan antara dunia waktu dan dunia frekuensi. Kalau di domain waktu kita melihat bagaimana sinyal berubah terhadap waktu, maka di domain frekuensi kita melihat apa saja isi frekuensi dari sinyal tersebut. Pada program MATLAB ini, saya akan menggunakan contoh sinyal sederhana, yaitu sinyal eksponensial teredam. Sinyal tersebut didefinisikan sebagai xt sama dengan e pangkat min at ut, di mana adalah a konstansa redaman dan ut adalah fungsi Heaviside atau fungsi langkah satuan. Sinyal ini dimulai dari waktu 0 dan nilainya semakin kecil sering bertambahnya waktu. Langkah pertama dalam program adalah mendefinisikan variabel simbol t dan w yang mewakili waktu dan frekuensi sudut. Kemudian sinyal xt kita definisikan dalam MATLAB sebagai ini, dan langkah berikutnya kita menghitung transformasi Fourier dari sinyal tersebut dengan menggunakan rumus integral xw sama dengan integral t hingga xt e pangkat min jwt dt. Terus kita ke perintah MATLAB yang digunakan adalah seperti ini. Hasil integer kemudian disederhanakan menggunakan fungsi kode ini, dan MATLAB akan menerapkan hasilnya dalam bentuk simbolik. Untuk sinyal eksponensial ini, hasil transformasinya adalah xw sama dengan a per a plus jw. Hasil ini menunjukkan bahwa sinyal eksponensial di domain waktu memiliki representasi frekuensi yang menurun secara halus terhadap frekuensi. Semakin besar nilai frekuensi W, maka nilai magnitudo dari X, W akan semakin kecil. Setelah perhitungan selesai, kita tampilkan grafik sinyal waktu continue menggunakan fungsi fplot. Grafik ini memperlihatkan bahwa sinyal dimulai dari nilai maksimum di waktu 0, lalu menurun secara eksponensial. Bentuknya menggambarkan sinyal yang cepat reda seperti proses penggosongan kapasitor dalam rangkaian RC. Terus langkah selanjutnya adalah menampilkan spektrum frekuensi dari hasil transformasi Fourier. Untuk kita definisikan fungsi analitiknya langsung di MATLAB dengan perintah seperti ini. Kemudian kita buat dua grafik utama. Yang pertama adalah magnitudo spektrum dan yang kedua adalah fase spektrum. Bisa dilihat pada grafik magnitudo spektrum, kita bisa melihat bahwa nilainya paling tinggi di sekitar frekuensi 0 dan semakin kecil ketika frekuensi bertambah besar. Ini artinya sinyal eksponensial memiliki energi yang dominan di frekuensi rendah. Sementara itu grafik fase spektrum menunjukkan bahwa fase terhadap frekuensi fase biasanya menurun secara linear karena adanya faktor kompleks pada penyebut A plus jw. Bentuk fase ini menunjukkan bahwa sinyal mengalami sedikit pergeseran waktu akibat redaman eksponensial. Dari kedua grafik ini, kita dapat memahami bahwa transformasi Fourier memberikan gambaran lengkap tentang isi frekuensi suatu sinyal. Dalam hal ini, sinyal eksponensial teredam memiliki spektrum yang menyebar lebar di sekitar frekuensi 0 dan menurun seiring kenaikan frekuensi. Sebagai kesimpulannya, bahwa transformasi Fourier continue mengubah sinyal waktu menjadi sinyal frekuensi dengan cara yang sangat sistematis. Dengan memahami hubungan antara domain waktu dan domain frekuensi, kita menjadi lebih mudah memahami perilaku sinyal dan bagaimana sistem merespon sebagai komponen frekuensi di dalamnya. Mungkin sampai sini aja penjelasan tentang materi transformasi Fourier continue menggunakan MATLAB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.